Halo, hari ini saya masih sharing edisi endapan pandan dan suji ya. Kebetulan saya masih punya stok. Kali ini saya mau sharing bikin sifon cake pandan. Nah, ini bahan-bahannya saya pakai di sini 175 gram tepung terigu protein rendah atau yang biasa buat bikin cake. Ini kebetulan saya pakai kotobuki tepungnya dengan 7 butir telur. Telurnya nanti kita pisah putih dan merahnya. Yang putihnya kita bikin adonan mireng. Biasa kan kalau sifon cake kita perlu adonan mireng dengan 7 butir telur. Terus kita bantu dengan cream of tartar 1 sendok teh. Kalau yang nggak punya cream of tartar bisa diganti dengan air peresan jeruk lemon. Nah, kalau nggak ada juga bisa di skip cream of tartar. Dan juga saya pakai di sini 150 gram gula pasir. Ya, terus udah gitu untuk adonan cake-nya saya pakai 7 butir merah telurnya yang kita mixer dulu. Biasanya kan kalau sifon cake merah telur dengan tepung dan minyak-minyak atau cairannya bisa di whisk aja. Saya pengen dia adonannya tinggi, jadi merah telurnya saya mixer dulu selama 1 menit. Setelah adonan telurnya saya mixer 1 menit, kita bisa tambahkan cairannya. Di sini cairannya saya pakai 120 ml santan instan dengan 55 gram minyak. Kebetulan saya di sini saya campur dengan butter dan minyak, semuanya totalnya 55 gram. Nanti ini butter dan minyaknya akan saya melting dulu, saya bikin cair dulu atau saya cairkan dulu, nanti baru kita campur di adonan tepungnya dengan 50 gram atau 50 ml endapan pandan dan suji. Terus kita juga di sini pakai bantuan 1 sendok teh baking powder. Ya. Terus udah gitu dengan kalau pakai santan jangan lupa kita harus tambahin garam. Di sini saya pakai juga 1 sendok teh garam. Ya, udah itu aja bahan-bahannya simple dan jangan lupa kita pakainya loyangnya loyang adonan untuk sifon cake yang loyangnya bisa dilepas kayak gini. Ya, ini lebarnya 22, diameternya 22 cm. Terus jangan lupa kalau mau baking ini ovennya udah dipanasin dulu sejak kita mempersiapkan bahan-bahan, biar nanti pas bahan-bahannya selesai bisa langsung dimasukin, ovennya panasnya udah stabil, jadi udah sesuai dengan suhu yang kita mau untuk nge-baking kue atau roti. Nah, sekarang seperti biasa saya siap-siapin dulu merah telurnya dan putih telurnya, saya pisahin biar kita bisa mulai untuk mengerjakan adonan si sifon cake ini. Seperti biasa, sebelum melakukan segala sesuatu, libatkanlah Tuhan agar apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat berhasil dan makanan kita bisa jadi berkat, paling enggak untuk orang-orang yang ada tinggal bersama dengan kita. Nah, seperti saya bilang, biasa kan kalau kita bikin sifon cake pakai whisk juga udah bisa, tapi saya pengen bikin dia biar mekarnya sempurna. Saya sengaja merah telurnya saya mixer dulu selama 1 menit ya. Nah, kita pakai alarm 1 menit kita mixer. Terus nanti setelah itu takut gak kedengeran ya, setelah mixer si kuning telur nanti kita masukin nih cairan-cairannya, ada minyak dan santan. Setelah itu, setelah minyak dan santan, kita bisa masukin tepung terigunya dengan 1 sendok teh baking powder. Nah, sekarang saya kerjain dulu yang si merah telurnya ya, 1 menit. Setelah adonan merah telur kita kocok 1 menit, kita bisa masukin cairan yang lainnya. Ini yang butter dengan minyaknya, butternya udah saya lumerin ya. Kita bisa mixer lagi 1 menit. Loh. 1 menit, sekarang kita bisa masukin santannya. Nah, santannya boleh dikocok asal aja. Ini nggak usah sampai 1 menit karena tadi kan si merah telurnya udah kita mix dengan minyaknya udah 2 menit. Jadi kita masukin santannya, udah berasa tadi ya, udah fluffy merah telurnya. Kita mix aja sebentar. Nah, kalau udah kita bisa masukin tepungnya dengan baking powder yang udah dicampur. Terus jangan lupa diayak tepungnya.
kita campur rata dengan menggunakan whisk. Nah, kalau udah kecampur rata, bisa kita masukin endapan sujinya. Jangan lupa ovennya udah dipanasin. Saya pakai 160 derajat. Nanti manggangnya antara 30 sampai 35 menit ya. Nah, ini kita campur rata. Sampai nggak ada yang berbutir-butir. Nah, kalau udah rata, ini bisa kita tinggalin, terus kita kerjain si putih telurnya ya. Sekarang kita kerjain putih telurnya dengan whisk yang kayak untuk adonan putih telur ya, atau untuk adonan semua telur-teluran kita pakai kocokannya yang kayak gini. Ini kita kocok sampai berbuih. Setelah dia berbuih, kita tambahin cream of tartar. Terus setelah dia tambah berbuih atau mulai sedikit mau membentuk kaku, bisa kita tambahin gula sedikit-sedikit. Nah, ini kecepatannya yang paling tinggi. Start dari slow dulu ya. Nah, ini ya, kalau udah berbusa, kita bisa masukin cream of tartar 1 sendok teh. Nah, seperti ini, dia udah mulai putih, bisa kita masukin gulanya sedikit-sedikit. Nah, dia udah putih, udah mulai kaku, bisa kita matiin. Nah, kita lihat ya, teksturnya kayak apa kalau udah mulai kaku. Nah, seperti ini. Ya, kalau ditarik, tuh, dia ada tiknya yang nggak mau jatuh. Ini berarti putih telurnya udah siap kita campur ke adonan merah telur dengan tepung. Nah, ini tadi adonannya udah selesai, lupa dimasukin garamnya. Kita masukin garamnya, kita kocok lagi sampai kecampur. Nah, ini adonannya kita siap masukin yang putih ke adonan tepung. Ini kita bisa bagi 3 bagian. Kita aduk lipat terus ya sampai putih telurnya kecampur sama adonan tepung. Aduk lipat kayak gini, terutama bagian dasarnya harus sampai ke bawah, jadi bagian dasarnya semua kecampur. Nah, ini yang terakhir, kita aduk sampai kecampur rata ya. Bagian-bagian dasarnya harus keaduk tuh sampai bawah. Kita ambil, udah nggak ada yang beda warna. Ini bisa kita masukin ke loyangnya. Kalau chiffon cake, loyangnya nggak usah dioles lagi sama butter. Ini kita bisa langsung masukin ke dalam loyang. Kalau udah, bisa loyangnya diketuk 3 kali. Nah, ini ovennya udah 160 derajat, saya panasin dari pas menyiapkan bahan. Terus bisa kita panggang selama 30 sampai 35 menit. Untuk pengalaman saya saat chiffon cake-nya naik paling tinggi, nanti kalau kita lihat dia agak turun, itu udah matang biasanya. Jadi perkiraan kalau 160 derajat itu 30 sampai 35 menit biasanya matang. Ini saya pakai timernya 35 menit dulu ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini kira-kira 10 menit. Kalau kita mau kasih geretan biar pecahnya nggak berantakan, bisa kita buka dulu, terus kita geret. Ya, dia udah mulai mumbul nih. Kita bisa geret dulu.
Nah udah, adonannya habis ini jangan dibuka-buka lagi ovennya ya. Kita tunggu sampai dia matang sempurna. Nah ini udah 35 menit, saya udah siapin botol ya. Nanti pas si chiffon cake-nya kita keluarin dari oven, kita langsung tebalikin ke atas botol ini. Chiffonnya ya, bagus banget tingginya. Terus kita matiin dulu, panas kalau enggak. Nah ini kita keluarin, 35 menit udah, terus kita tebalikin langsung ke botol. Tuh, ya. Kita langsung pindahin ke itu ya, ke botol. Nih botolnya ternyata ada ganjelannya, nggak bisa. Saya pindahin botolnya ke yang satunya lagi. Udah, kita tunggu dia sampai dingin, baru bisa kita keluarin dari loyang. Kita lihat ya hasilnya. Keluarnya kering, berarti matang. Tuh ya, cakep. Sekarang kita buka dasarnya. Yang di tengah sini pakai pisau aja lepasinnya, karena dia kan kecil lingkarannya. Sekarang kita tebalikin di wadah, putar sedikit. Nah tuh, bagus pori-porinya ya, lembut. Udah, kuenya udah jadi, bisa dinikmati. Selamat mencoba.